Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang cantik, yang solehah. Sekarang belum ada bapaknya kecuali Ustadz. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama. Itu pun juga karena izin Allah tentunya dan juga karena niat kita yang besar untuk menimba ilmu, mendapatkan selalu ilmu agar kita bisa istiqomah selalu dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kajian kali ini kita membahas tema mengenai surat Al-Maidah karena sekarang ini kita sedang mengaji tadarusan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini kan terkenal ya dan sering banget gitu dibahas, didiskusikan, dijadikan apa yang namanya tuh kayak apa sih Ustadz namanya referensi untuk hal-hal, untuk persoalan dan sebagainya. Saking luasnya surat Al-Maidah ini, ada bagusnya kita sambil kita baca suratnya, kita juga mentadaburinya gitu. Baik Ustadz, mangga Ustadz, waktunya 40 menit. Mangga Ustadz. Baik, Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan nanti kita berdiskusi terkait dengan hal yang barusan disampaikan, kajian ataupun kita sama-sama mentadaburi surat Al-Ma'idah. Baik, Al-Ma'idah. Bismillah, kandungan surat Al-Maidah dan keistimewaannya. Nah, ketika mendengar kata-kata kandungan, yang teringat adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu tete-tete yang sudah mengandung, makanya ada kandungan. Jadi di dalam kandungan itu ya ada isinya. Begitupun dengan surat Al-Maidah, di dalamnya ada hal tentunya yang perlu kita ketahui karena Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan kita, sehingga dengan berpedoman terhadap Al-Quran itu, kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Karena kehidupan ini bukan hanya di dunia, tetapi sampai akhir. Dan sebenarnya kehidupan yang sebenarnya dan kekal adalah yang akhir nanti. Makanya disinggung dalam salah satu surat yang pendek itu adalah, kita sudah hafal saya kira, wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Maka bagaimana kita memperhatikan kehidupan ini, tentunya dengan berpedoman terhadap Al-Quran, dan di antara Al-Quran yang kita baca, yang kita kaji adalah di dalamnya ada surat Al-Maidah. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa begitu istimewa surat Al-Maidah ini karena memang setiap ayat, setiap surat di dalam Al-Quran memang mempunyai keistimewaan tersendiri. Nah,
Begitupun dengan surat Al-Maidah. Ya. Maka surat Al-Maidah itu dari segi penamaannya ada tiga penamaan Al-Maidah. Yang pertama, sebagaimana nama surat Al-Maidah tersebut, ya, tentunya setiap nama surat di dalam Al-Quran, ya, tertera di dalamnya itu penyebutan nama surat tersebut. Sama halnya dengan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini ada di ayat hampir akhir memang, ya, penyebutan Al-Maidah ini. Jadi penyebutan nama ataupun kalimat sebuah surat berkenaan dengan surat tersebut memang ada yang disimpan di awal, ada yang di tengah, dan bahkan ada yang hampir akhir. Ya, di antaranya surat Al-Maidah ini sesuai dengan namanya disebut Al-Maidah. Al-Maidah ini sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut ayat ke-112 sampai 114 terkait dengan kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu adalah sahabat setia Nabi Isa, ya. Sebagaimana juga Kanjeng Nabi Muhammad kan dikenal dengan memiliki sahabat yang dekat. Nah, kalau sahabatnya, temannya Nabi Isa itu di dalam Al-Quran disebut Hawariyun, ya, orang-orang yang dekat kepada Nabi Isa. Itu meminta kepada Nabi Isa untuk menurunkan hidangan dari langit. Ya, Al-Maidah, ya, ayat 112-nya. Izqal al-Hawariyun, ketika al-Hawariyun, sahabat dekat Nabi Isa itu meminta kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuk ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Ya. Bersediakah Tuhanmu untuk menurunkan kepada kami maidah, hidangan dari langit? Ya. Kemudian qala taqullaha in kuntum mu'minin. Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 113-nya dan 114-nya bagaimana Allah itu memang menurunkan berkat doa Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam itu berdoa, qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya. Tuhanku, turunkan kepada kami maidah, hidangan dari langit. Nah, jadi penamaan Al-Maidah ini berdasarkan di ayat 112 sampai 114 terkait dengan Al-Maidah, ketika kaum Hawariyun meminta kepada Nabi Isa untuk menurunkan hidangan dari langit. Al-Maidah. Kemudian disebut juga surat Al-Maidah ini adalah Al-Uqud. Ya. Uqud itu artinya janji. Ya. Sebagaimana di awal surat, ya, memang dikenalnya adalah ini lebih fenomenal dengan Al-Maidah. Ya. Nama lainnya adalah Al-Uqud sebagaimana di ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji. Al-aqdu, ya. Jadi uqud itu adalah zaman daripada aqdu. Penuhilah janji. Perintah untuk menepati akad perjanjian, ya. Jadi nama lain surat Al-Maidah adalah Al-Uqud sebagaimana di ayat yang pertama. Ya. Kemudian juga disebut Al-Maidah ini adalah surat Al-Akhyar. Ya. Al-Akhyar itu artinya adalah orang-orang baik pilihan. Ya. Jadi dalam surat ini terdapat anjuran ataupun perintah untuk menepati janji. Ya, tadi sebagaimana di ayat yang pertama. Dan ini akan menjadi inti pembahasan sebenarnya dalam surat Al-Maidah. Jadi Al-Akhyar itu artinya adalah orang-orang pilihan yang baik, orang terbaik berarti. Ya. Dan dalam surat ini terdapat tadi perintah anjuran untuk menepati janji,
dan memenuhi akad perjanjian. Dan orang-orang yang senantiasa menempati janjinya itu adalah orang-orang pilihan. Maka surat ini pun disebut dengan surat Al-Akhyar, ataupun orang-orang pilihan yang terbaik, yang terpilih. Karena tadi orang yang menepati janji itu adalah orang terbaik, tidak sembarangan. Ya, maka dalam salah satu hadis disebutkan orang yang bisa menepati janji itu adalah dia terhindar dari sifat kemunafikan. Ya, sifat ciri-ciri orang munafik itu kan bisa diketahui dari perilakunya. Dan baginda Rasul dalam salah satu hadis yang menyebutkan ciri orang yang munafik itu ada tiga. Di antaranya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Ya, mengingkari janji. Nah, dan orang yang menepati janji itu adalah termasuk al-akhyar, orang pilihan. Dan apalagi di zaman sekarang itu kan, ya, banyak janji ya, tapi sulit untuk menepati. Ya siapapun, ya siapapun, terutama mungkin yang ketahuan banyak berjanji kan kemarin ketika musim pemilu itu kan, ya banyak janji-janji manis. Kalau janji biasanya manis. Begitupun di dalam keluarga, ya mungkin ada janji suami terhadap istri, atau istri terhadap suami, ataupun terhadap orang tua, terhadap saudara, ya terhadap anak, bukan. Nah, jadi orang terbaik itu adalah orang yang menepati janji. Maka ada tiga disebutkan nama surat ini: Al-Maidah, Al-Anqud, kemudian Al-Ahya. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, itu dari segi penamaan. Ya, segi penamaan Al-Maidah, Al-Anqud, Al-Akhyar berkaitan dengan tema ataupun isi di dalam. Selanjutnya, surat ini begitu istimewa. Ya, sebagaimana tadi kita menyampaikan bahwa memang setiap ayat, setiap surat, dan bahkan setiap huruf di dalam Al-Quran kan mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya, dihitungnya kan per huruf gitu kan Al-Quran itu, pahala kebaikannya. Nah, maka berkaitan dengan surat Al-Maidah ini adalah memiliki keistimewaan, keutamaan. Di antaranya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa barang siapa mengambil 7 surat yang panjang, maka ia adalah orang yang alim. Dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Hijr, wa atainaka sab'am minal mathani wal Qur'an al-azim. Ya. Berkaitan dengan ayat itu, bahwa Allah menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah 7 al-mathani. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa 7 yang diulang-ulang itu adalah suratul Fatihah. Kemudian juga ada 7 surat yang panjang, as-sab'un tiwal, ya, 7 surat yang panjang. Di antaranya ada surat Al-Maidah. Jadi siapa yang senantiasa memperhatikan dengan membacanya, tentunya mengambil maksud di sini adalah memperhatikan dengan membacanya, mentadaburinya, ya, kemudian mengamalkannya, bagaimana inti daripada 7 surat yang panjang, termasuk di dalamnya adalah Al-Maidah. Jadi surat yang panjang itu As-Tiwal, 7 surat yang panjang, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian At-Taubah. Nah, itu 7 surat yang panjang. Ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah surat Al-Maidah. Ya. Siapa yang mengambil tadi bagaimana memperlakukan terhadap Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya, ya, itu adalah dia bagian daripada orang-orang yang mengetahui. Ya. Karena orang alim itu kan artinya mengetahui. Dan di dalam Al-Quran disebutkan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu berbeda. Ya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama
orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui tentunya tidak sama. Gitu. Maka orang yang memperhatikan, mempelajari, mengamalkan, membaca, pokoknya berkaitan dengan Al-Quran. Ya, mengambil itu kan, ya bagaimana ketika kita mengambil sesuatu, ya diambil. Jadi surat Al-Maidah ini bagian daripada As-Sab'ud Dual, 7 surat yang panjang dan mempunyai keistimewaan. Di antaranya ketika siapapun yang tadi mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, mentadaburi dan yang lainnya itu termasuk orang yang alim, yang mengetahui. Ya. Dan orang yang alim itu tentunya mengetahui dan juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui. Ya. Termasuk orang-orang yang lawan daripada mengetahui kan tidak mengetahui ataupun mungkin lalai gitu kan. Tidak termasuk orang-orang yang lalai. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain adalah di dalam surat Al-Maidah itu terdapat ayat yang diturunkan terakhir dari Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Di dalamnya ada kalimat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini ayatnya agak panjang dan ini potongan yang dimaksud terdapat ayat yang membuat orang Yahudi ataupun orang selain Islam itu merasa iri dengan diturunkannya ayat ini. Ya. Sebelum kalimat ini kan al-yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni waliyutimma ni'mati. Jadi pada hari ketika orang-orang selain Islam, orang-orang kafir itu merasa putus asa. Ya. Maka di ayat ini disebutkan fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah takut kepada mereka tapi takutlah kepada Allah. Ya. Wakhshawni kata Allah, takutlah kepada. Dan orang yang takut kepada Allah kan intinya dia semakin dekat. Jadi terdapat ayat yang membuat orang Yahudi di sini, orang selain Islam itu merasa iri dengan diturunkannya ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ini kan sebuah lisensi dari Allah bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Di agama yang paling sempurna adalah Islam. Aku sempurnakan kata Allah agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya. Di ayat lain inna dina 'indallahi Islam. Jadi ini sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Ini di antara keutamaan ataupun keistimewaan surat Al-Maidah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang diturunkan terakhir dan ini mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan diridhoi dan Allah telah mencukupkan nikmat bagi kita semua. Ya, bagimu untuk Kanjeng Nabi Muhammad dalam konteks ini dan untuk kita semua. Ya. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menelaah sebenarnya para ulama mengatakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir itu semua surat al habis surat Al-Maidah itu Al-An'am. Surat Al-Maidah ini kan semuanya ada 120 ayat, ya. Dan ayatnya panjang-panjang. Ya, makanya tadi termasuk as-sab'ut tiwal gitu kan. Nah, pembahasan utama dalam surat Al-Maidah itu adalah sebenarnya para ulama mengatakan terkait dengan tentang menepati janji. Ya, menepati janji sebagaimana di awal surat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai orang-orang yang beriman,
penuhilah akan perjanjian. Nah, terkait dengan janji di sini, maka dalam salah satu keterangan di antaranya adalah yang disampaikan dalam tafsir yang mudah dipahami, tafsir Al-Jalalain itu mengatakan bahwa al-ahmud al-muakkad allati bainakum wa bainallahi wan nas. Jadi bagaimana akan perjanjian di sini adalah akan perjanjian dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Bagaimana kita ketika mengucapkan persaksian, ya kan? Setiap hari kan dibaca di dalam sholat. Nah, maka ini adalah inti pembahasan dalam surat Al-Maidah, menepati janji. Setiap hari kita berjanji dan bersaksi, gitu kan? Asyhadu alla ilaha illallah di dalam sholat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sini kan syahadatain, dua persaksian. Yang pertama bahwa aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, maka dalam keterangan ayat yang pertama ini adalah bagaimana perjanjian yang begitu kuat antara manusia dengan Allah dan juga manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia, sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari kan ada kalanya berjanji dengan saudara, mungkin dengan pasangan, dengan anak, ya, dengan yang lainnya, sesama manusia. Jadi inti pembahasan di dalam surat ini adalah utamanya adalah tentang janji. Karena tadi dijadikan ataupun nama lain daripada surat ini adalah selain Al-Maidah, Al-Unqud adalah Al-Akhir. Tadi bagaimana istimewanya orang-orang yang menepati janji itu, orang-orang pilihan, maka sampai disebut dengan Al-Akhir, suratul Akhir, surat orang-orang pilihan. Nah, bisa terpilih karena memang dengan menepati janji. Ya, bagaimana pentingnya janji untuk ditepati di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu janji dengan Allah ataupun janji dengan sesama manusia. Ini pembahasan utama di dalam surat Al-Maidah berkaitan dengan menepati janji sebagaimana ayat yang pertama, dan tadi janji sifatnya menyeluruh, ya, menyeluruh baik kehidupan kita untuk sesama dengan sesama manusia ataupun janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada memang tema-tema yang terdapat dalam surat Al-Maidah ini. Setidaknya ada 7 tema utama berkaitan dengan surat Al-Maidah sesuai dengan beberapa ayat yang menjadi tema utama. Ya. Jadi yang pertama ketika kita menelaah ayat 1, ayat 3, ayat 4, juga ayat 87, ayat 88, ayat 96, itu berkaitan dengan makanan, minuman, hewan buruan, dan tentang penyembelihan hewan. Nah, ini ayat-ayat ini berbicara tentang itu. Ya, pekan kemarin kita membahas bagaimana minuman, makanan yang halal, ya, halalan thayyibah, karena memang ini bagian penting di dalam kehidupan di dunia, ya kan? Karena sebab akibat gitu kan. Ketika dengan wasilah, dengan sebab kita makan dan minum, kan kita menjadi tidak kelaparan, tidak kehausan. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang pokok di dalam kehidupan kita, makan dan minum ini. Dan tentunya kita berbeda dengan binatang. Yang binatang itu tidak memperhatikan halal dan haramnya. Yang penting kenyang gitu kan. Ya, yang penting kenyang. Tidak memperhatikan akan halal dan haramnya, tidak memperhatikan dari mana. Ya, itulah binatang. Dan kita manusia berbeda dengan binatang karena kita mempunyai akal.
inilah tema tema di dalam surat Al-Maidah, di antaranya ada berkaitan dengan makanan, dengan minuman, dengan hewan buruan. Karena yang kita makan di dunia ini adalah kan, ada protein ya hewani, ada nabati, ada dari jenis rerumputan mungkin kan yang diolah kan sekarang sudah berkembang, dan saya kira terkait dengan makanan ya kita semua sudah mengetahui gitu. Jadi intinya adalah tema dalam surat Al-Maidah ini berkaitan dengan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, makanan, minuman, dan juga hewan buruan. Karena kalau hewan, beberapa hewan, walaupun ada hewan yang tidak harus dibunuh tapi boleh dimakan, tapi kebanyakan memang harus harus dipotong, disembelih ya. Nah, maka diatur bagaimana dalam surat Al-Maidah ini juga hewan buruan ya kan. Mungkin ada yang diternak, juga ada yang diburu gitu hewan itu ya, dan penyembelihan. Kemudian tema yang selanjutnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ini adalah berkaitan dengan keluarga dan pernikahan ya. Di ayat yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, tentunya semuanya untuk kemaslahatan kita sebagai manusia ya. Diatur bagaimana keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, walaupun ada saja ya pertikaian di dalam keluarga, tetapi ketika kita berpedoman terhadap Al-Quran ini ya, bahwa di antara tujuan pernikahan adalah ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah itu. Nah, maka juga disinggung di dalam surat Al-Maidah ini ayat yang kelima, bagaimana keluarga yang baik. Ya, tentunya diawali dengan akad yang baik, adanya akad pertikahan. Ya, karena ini adalah untuk memuliakan keberlangsungan manusia. Ya, makanya ada istilah ya kumpul kebo itu kan. Nah, bagaimana dalam surat Al-Maidah ini Allah memuliakan manusia ya dengan berbeda dengan binatang adanya, dengan adanya akad, dengan adanya pertikahan. Maka nyambung dengan surat sebelumnya dalam surat An-Nisa itu adalah akad pertikahan itu adalah mitsaqan ghalidha ya. Sebuah ikatan yang begitu agung dan begitu suci. Nah, di ayat yang kelima intinya adalah bagaimana keluarga dan pernikahan ini menjadi awal dan menjadi pilar kekuatan kan keluarga itu untuk peradaban. Ya. Nah, kemudian di antara tema surat Al-Maidah juga adalah berkaitan dengan sumpah dan kifarat. Ya, ayat ke-89. Ya, ayat yang ke-89 ya mungkin tadi tadi ibu-ibu membaca ataupun kita kurang tahu sampai ayat berapa membacanya, dan di ayat 89 itu bagaimana berkaitan dengan sumpah dan kifarat ya, bahwa fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Berkaitan juga dengan ya tadi dengan janji itu kan ya, ketika janji tidak ditepati ya, maka di sini ada dibahas juga terkait dengan kifarat ya. Kifarat itu bagaimana kita menunaikan ketika ada janji yang tidak ditepati ya, berkaitan juga dengan uh, ketika kifarat itu menjadi penggugur dosa ataupun ya menjadi dosanya berguguran ketika dia melaksanakan kifarat itu. Nah, maka di ayat 89 ini bagaimana dalam janji itu ya, nanti ada ketentuan-ketentuan kifarat, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, ataupun juga ada yang dengan berpuasa. Nah, makanya intinya bagaimana kita hati-hati dengan janji. Nah, di antara tema selanjutnya juga adalah berkaitan dengan ibadah. Ayat yang ke-6, juga ayat yang ke-58, 94, 95. Ya. Jadi, dan ini adalah ibadah juga bagian inti di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surat Ad-Dzariyat. Aku kata Allah menciptakan manusia dan jin itu ya untuk beribadah kepadaku. Nah, maka bagaimana juga dalam surat Al-Maidah ini ayat yang ke-6 dan selanjutnya ya.
tadi berkaitan dengan ibadah. Ya. Di antara ibadah adalah sholat, gitu kan. Ya. Sholat, sebelum sholat kan ada syaratnya. Di antaranya adalah harus punya wudhu, dan wudhu dijelaskan di sini dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ya. Apabila, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, usaplah, basuhlah wajah kalian, dan kemudian tangan sampai sikut, kemudian uh, wamsahu berusikum, membasuh, mengusap kepala, kemudian kaki, gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Dan juga ayat 58, 94. Jadi temanya ada berkaitan dengan ibadah, dan ibadah adalah sesuatu yang pokok di dalam kehidupan kita, dan ini adalah tujuan Allah menciptakan kita ke dunia. Ya. Jadi untuk beribadah Allah menciptakan manusia dan jin ke dunia ini. Kemudian juga di antara tema surat Al-Maidah adalah hukum dan persaksian di ayat ke-8 dan ayat ke-33. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terkait dengan persaksian. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a lillah. Bahwa orang-orang yang bersaksi kemudian juga menunaikan janjinya. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang dekat kepada ketakwaan, juga orang-orang yang berlaku adil. Ya, itu ayat yang ke-8. Juga tema selanjutnya adalah dalam surat Al-Maidah ini adalah pengaturan hubungan kaum muslimin dengan penganut agama lain. Ya, tadi di antaranya adalah ayat yang kelima. Bagaimana Allah SWT menjelaskan, membuat ketentuan. Di antaranya tadi hubungan itu adalah dengan adanya pernikahan, itu kan. Ya, pernikahan harus memilih orang-orang yang terbaik, yang dijadikan untuk pasangan. Ya, walaupun pada hakikatnya kan pasangan itu Allah sudah menentukan, wa khalaqnakum azwaja. Tetapi memang ada ikhtiar termasuk kepada takdir yang ada upaya manusia, gitu kan. Ada diupayakan oleh manusia. Ya, jadi pengaturan hubungan antara kaum muslimin dengan yang lain di antaranya bagaimana dengan pernikahan. Harus memilih yang terbaik. Ya, memilih yang terbaik, ayat yang kelima, gitu kan. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi harus memilih yang terbaik. Kemudian juga ayat ini istimewanya di dalam temanya itu adalah berkaitan dengan menghimpun tujuan syariat di dalam Islam. Ya, tujuan syariat di dalam Islam ataupun dikenal dengan maqasidus syariat. Ini kan ada 5. Dan semuanya ada di dalam surat Al-Maidah ini. Tujuan syariat ataupun maqasidus syariah di dalam Islam itu yang pertama adalah menjaga agama. Hifdzuddin, dan terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin. Jadi ketika ada orang yang kembali murtad, ya, maka Allah akan mendatangkan kaum yang terbaik. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin. Ya, berlemah lembut terhadap orang-orang Islam ataupun dengan sesama kaum muslimin, orang yang beriman, tetapi tegas terhadap sifat kekafiran. Berani dan tegas. Aizzatin al-kafirin. Dan senantiasa bersungguh-sungguh. Walaupun mungkin ada kalanya dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak suka, ataupun kalau dalam ayat ini sebutnya wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Jadi orang yang mencelanya orang yang tidak baik. Nah, jadi menjaga agama di ayat 54 ataupun hifdzuddin. Kemudian juga
Di ayat yang ke-32-nya berkaitan dengan menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa, hifdzu nafs gitu kan. Di ayat yang ke-32-nya bahwa jiwa manusia itu terlindungi. Jiwa manusia terlindungi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bil ghairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Ya, begitu terhormat, begitu mulia satu nyawa manusia di hadapan Allah. Bahkan di sini disebutkan man qatala nafsan bil ghairi nafsin, siapa orang yang membunuh seseorang tanpa hak, itu kan bil ghairi nafsin au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi ini, fakannama qatala an-nasa jami'a, dia telah membunuh semua manusia. Dan begitu pun sebaliknya, waman ahyaha faka'annaha ahyanna sejami'a, siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia, semua manusia. Maka jiwa manusia terjaga, dan disebutkan dalam surat Al-Maidah ini ayat ke-32 berkaitan dengan menjaga jiwa ataupun hifdzu nafs. Nah, kemudian yang ketiga itu menjaga akal, ayat 90. Ini sebenarnya urutan yang ketiga, penegasan berkaitan dengan pengharaman khamr ataupun yang memabukkan. Ketika awalnya kan ada yang bertanya, katakanlah bahwa khamr itu adalah lebih banyak mudaratnya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, jangan mendekati sholat ketika meminum khamr. Nah, kemudian tahapan yang ketiga ini dalam surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras itu adalah, dan juga judi, dan juga berkurban untuk berhala, ya, wal azlam rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Kafajtanibu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan, menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi tujuan daripada syariat ini adalah hifdzul akal. Jadi orang-orang yang mabuk itu kan akalnya tidak tidak normal ataupun ya terganggu. Ya, maka bagaimana dibayangkan generasi ketika sudah terbiasa dengan minum yang memabukkan, ya akalnya kacau. Nah, kehidupan ini kan berkaitan, manusia ini kan dengan akal, gitu kan. Ya, ya, maka untuk menjaga akal itu hifdzul akal, menjaga akal, ya. Bagaimana Allah mengharamkan dalam surat Al-Maidah ini adalah yang memabukkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah menjaga kehormatan. Ya, tadi di surat Al-Maidah ayat yang kelima, ya, berkaitan dengan pernikahan. Ya, karena ketika tadi seperti hewan, ada istilah kumpul kebo tidak jelas, nanti tidak terjaga nasalnya ataupun kehormatan nasabnya. Ya, kalau bahasa Arabnya kan hifdu nasal ataupun hifdu nasab, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Maka kita kan sering menyebutkan di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, anak ini putra siapa gitu kan, ya, ketika Fulan bin Fulan, atau Ahmad ibaratnya bin Muhammad, ataupun kalau perempuan Fatimah binti Muhammad gitu kan, jelas keturunannya penyebutannya jelas putra siapa, ya. Nah, maka dalam surat Al-Maidah ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada kita, dan ini termasuk kepada menjaga kehormatan, hifdzun nasl. Kemudian yang terakhir, maqasidus syariah, tujuan syariat adalah menjaga harta, ya, hifdzul mal. Dan ketika seseorang menjaga hartanya dan dia sampai meninggal, ya, maka dalam hadis Rasul disebutkan meninggalnya adalah kebaikan ataupun syahid. Wa man
qutila duna malihi fahuwa syahid. Bagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat ke-38 ini, ketika ada orang yang berbuat jahat di antaranya adalah dengan mencuri gitu kan, ya maka dia harus menerima ketentuan di dalam Islam. Ya, di antaranya adalah berkaitan dengan dipotongnya tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini inti dari pada ayat ini adalah adanya efek jerah gitu kan. Karena dipotong tangan juga orang yang mencuri kan tidak sembarangan. Ada ketentuannya, gitu kan. Ada aturannya, ada ukurannya. Ya, kalau mengambil sampai ukuran yang memang sesuai dengan ukurannya, dia harus dihukum. Jadi lengkap di dalam surat Al-Maidah ini terkait dengan tujuan syariat ataupun maqasidus syariat. Tadi hifdu din menjaga agama, kemudian hifdu nafs menjaga jiwa, kemudian hifdul akal menjaga akal, hifdul nasal menjaga kehormatan, kemudian hifdul mal menjaga harta. Nah, itu adalah tema-tema yang istimewa di dalam surat Al-Maidah. Kemudian jamaah sekalian, kata-kata ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah intisari dalam surat Al-Maidah. Ya, tadi pembahasannya adalah secara garis besarnya berkaitan dengan janji dan intinya berkaitan dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu setidaknya ada 5 intisari. Ya. Diawali tadi dengan surat dalam Al-Maidah ini adalah panggilan keimanan. Dan di dalam perintah itu tentunya mengandung kebaikan. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Diawali dengan surat Al-Maidah ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan. Dan ini adalah panggilan yang istimewa. Ya. Maka sampai ada sekitar 99 panggilan keimanan itu kan. Nidaatul Rahman, panggilan yang istimewa, panggilan Allah li ahli iman, kepada orang-orang ahli iman. Jadi antaranya adalah terdapat dalam surat Al-Maidah ini ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, perintah untuk ajakan untuk senantiasa menepati janji. Ya, panggilan keimanan. Kemudian juga ketika di dalam panggilan keimanan itu kan ada perintah. Ya, aufu bil uqud. Ya, perintah. Dan sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, harus meyakini bahwa ketika ada perintah itu adalah ada kebaikan di dalamnya. Ketika kita melaksanakan perintah ada kebaikan di dalamnya. Dan sebaliknya ketika menghindari yang dilarang, ya lawan daripada perintah larangan, ya itu ada kejelekan ketika melaksanakan larangan. Ya, tadi ibaratnya mabukan gitu kan, ya minum ataupun makan yang memabukkan itu kan larangan. Kemudian ketika dilarang, ya maka terjadi keburukan. Ya. Tadi diantaranya adalah ya otaknya ataupun akalnya terganggu. Nah kemudian intisari lain daripada surat Al-Maidah ini adalah mentaati hukum. Ya termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan makanan itu kan halal dan haram. Dan ini adalah merupakan pokok di dalam kehidupan kita. Ya. Hukum itu kan terkait dengan Al-Quran kan pedoman. Sebab kalau kita tersesat di hutan ataupun di tempat yang membuat kita tersesat, kemudian tidak ada arah petunjuk, ya, tidak ada pedoman, maka ya kita akan tersesat dan membahayakan. Ya. Maka bagaimana dalam surat Al-Maidah ini terkaitan dengan mentaati hukum, di antaranya adalah halal dan haram di dalam makanan terutama, ya terutama dalam makanan, maka disebut Al-Maidah kan hidang. Karena tadi makanan adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan kita. Karena kita keseharian adalah makan dan minum di dunia ini untuk menyambung kehidupan. Dan itu semuanya tadi manusia berbeda dengan binatang, ada aturannya, ada hukumnya ketika kita mengkonsumsi makan, memperhatikan semua. Karena ketika memperhatikan halal dan thayyiban, yakin ada keberkahan dan ada kebaikan. Ya. Kemudian
intisari yang ketiga adalah ketegasan di dalam kebenaran. Ya, ini memang ada kaitannya dalam surat Al-Maidah dengan surat-surat sebelumnya. Surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Di dalam surat Al-Baqarah bagaimana ada diskusi ataupun dialog antara orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kemudian juga kata-kata yang halus, ya, berkaitan dengan perbincangan antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Tetapi dipertegas dalam surat Al-Maidah ini di ayat 72 bagaimana yang namanya kebenaran itu ya tegas, dalam keyakinan itu tegas. Ya. Di antaranya adalah bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, ataupun dalam surat ini juga laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah dia sebagai Tuhan. Ya, kita meyakini dalam Islam ini adalah Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Nah, tegas di sini dalam kebenaran dalam surat Al-Maidah. Nah, sebelumnya memang ada kalimat-kalimat yang halus dalam surat sebelumnya, dan di surat ini kayak menyempurnakan dan ketegasan. Kemudian intisari yang selanjutnya adalah kaitan antara ingkar janji dengan keras hati. Nah, jadi orang yang mengingkari janji itu adalah orang yang hatinya tidak beres, ataupun di sini disebutkan adalah qaswatul qalb, hati yang keras. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa merasakan ketika kita berhadapan dengan orang yang berjanji kemudian dia menepati janjinya, berarti kolbunya itu hatinya baik, gitu kan. Nah, janji ini berkaitan dengan hati kita, gitu kan. Nah, jadi ada kaitannya antara ingkar janji dengan kerasnya hati. Berarti bagaimana ketika kita ingin menjadi orang yang baik, menepati janji, kolbunya, hatinya yang harus diperbaiki, gitu kan. Ya, di antaranya adalah dengan meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, ya, tetapkanlah qalbuku di dalam keyakinan yang baik. Ayat 13. Jadi ada erat kaitannya antara orang yang ingkar janji ini dengan kerasnya hati. Ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi orang-orang yang melanggar janjinya, mengingkari janjinya, berdampak pada kerasnya hati. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya mas kalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmah ini maksudnya ya, kurang kaknya. Hikmah adanya burung gagak ataupun grob, ya, yang mengisyaratkan pembunuh itu jauh dari rahmat Allah. Ya, dalam surat Al-Maidah juga kan ada itu kan kisah uh, pembunuhan, ya, dan pembunuhan ini dilatar belakangi memang dari kisah cinta itu kan anaknya Nabi Adam itu kan, ya, anaknya Nabi Adam, ayat yang keberapa itu kan terkait dengan uh, kisah pembunuhan, ya, pembunuhan. Dan hikmahnya di sini adalah memang dikirim burung gagak, ya, gurab, gurab dalam Al-Quran disebut gurab, kan. Dan orang yang membunuh ini kan jauh dari keluarga, juga jauh dari rahmat Allah. Hikmahnya adalah, dan burung gagak itu ya termasuk salah satu burung yang memang diperbolehkan, ya, untuk dibunuh memang, gitu kan. Ya, karena burung gagak itu kan juga kukunya kalau tidak salah kan panjang, dan yang kukunya panjang, hewan yang kukunya panjang juga yang bertaring kan tidak boleh
dimakan gitu kan, haram dimakan. Ya, ayat yang ke-28 itu kan watlu alaihim naba bani adam bil haqqi qarraba qurbanan. Ya, jadi di ayat selanjutnya terkait dengan huruf ataupun burung gagak. Ini hikmah bagi kita dalam kehidupan. Bagaimana orang yang dan disebutkan di dalam hadis itu orang yang pertama kali membunuh itu kan anaknya Nabi Adam. Dia mendapatkan eh, kocoran amal jariah semua pembunuh di dunia ini. Nah, karena diawali dengan jadi ya itu kan. Nah, intinya itu hikmahnya bagaimana kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, terutama dalam surat Al-Maidah ini yang kita bahas, karena di dalamnya adalah banyak kebaikan-kebaikan, dan itu adalah untuk kebaikan kita. Allah begitu sayang, begitu Rahman Rahim kepada hamba. Sementara demikian, kata-kata ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan intisari dalam surat Al-Maidah yang kita bahas. Eh, Terima kasih semuanya, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang mudah-mudahan dimaafkan dan juga apa yang kita bahas tentunya ada manfaatnya terkhusus bagi yang menyampaikan dan siapapun yang mendengarkan. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih semuanya. Sementara saya tutup dulu. Ni'mal mula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, terima kasih tadi atas ilmunya yang sudah dibagikan. Ternyata luar biasa ya, Ustadz ya, surat Al-Maidah itu ya. Apa namanya, membacakan ayatnya yang 7 ayat pertama tadi ya Ustadz bilang, ya kan? Itu aja termasuk orang alim, apalagi menghafalnya gitu Ustadz ya. Nanti saya coba ngapalin. Cuman ya ini Ustadz, memorinya ini penuh banget, ya Allah, gitu. Harus di reset ulang kayaknya nih gitu. Terus dan kalau di surat Al-Maidah tuh jadi banyak ya Ustaz sebenarnya kalau kita apa sih ada keraguan-keraguan tentang ibadah, tentang mungkin hubungan apa namanya manusia sampai memilih pemimpin pun ada semuanya di Al-Maidah ya Ustaz ya. Makanan, kehalalan semuanya komplit sebenarnya di Al-Maidah itu ya. Pantas tadi kata Ustaz, makanya kenapa kaum Yahudi begitu iri gitu ya Ustaz ya dengan diturunkannya surat ini. Masya Allah luar biasa. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ustadz silakan kalau mau minum-minum dulu Ustadz, karena tadi sudah lama berbicara. Mangga Ustadz. Saya kurang tahu nih, apakah Mbak Berta ada puisi Mbak Berta? Gimana Mbak Oh, Berta? nggak ada Mbak Dini karena saya pikir ini kajian tertutup. Oh gitu. Ya, jadi Coba, tadi dengerin coba sambil dikit, bikin dikit, puisi. dikit, dikit, ada nggak Mbak Berta? Sampai belum Mbak Dini, belum siap. Oh belum Dengerin sampai siap. ini baru aja duduk saya. Oh gitu. Itu dengar suara Mbak Dini saya langsung duduk. Oh gitu ya. Ya udah. Saya tanya aja Mbak Dini. Oh mau tanya? Ya, Boleh. mau tanya aja Mbak Dini. Ya, Berta bertanya, kita menjawab. Sok. ya, jamaah, jamaah. Gitu. Jadi begini, makasih Ustadz ya kajiannya tadi Mas Ustadz. Kalau saya berpikir Ustadz ya kejadian-kejadian ini kita lihat di Indonesia sajalah, kejauhan kalau lihat di luar negeri. Lebih teratur di luar negeri ini. Gitu. Tentang ini kasusnya si Vina, terus ada kasus korupsi juga yang besar-besar, koruptor-koruptor yang tidak bisa ditangkap juga Ustadz. Padahal kan di pengadilan itu ada sumpah juga, jabatan juga ada sumpah. Itu bagaimana Ustadz untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat-pejabat ini Ustadz supaya amanah dalam mengemban gitu Ustadz. Nggak hanya selesai disumpah terus ini Ustadz. Apakah perlu mereka ini apa ya Departemen Agama atau apa gitu bekerja sama dengan ini untuk semua agama yang dianut ya Ustadz ya. Kok saya lihat itu moralnya itu ini banget gitu. Dianggap dianggap ini kalau janji-janji kampanye itu tentu tentu sudah pasti itu Ustadz banyak yang diingkari gitu. Bagaimana Ustadz, apa yang sebenarnya perlu diperbaiki dari bangsa ini Ustadz supaya menjadi bangsa yang lebih beriman, lebih takut pada Tuhan Ustadz, pada Allah Ustadz. Makasih Ustadz. Terima kasih Mbak Berta. Padahal kita Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ya. Negara berdasarkan agama ya. Iya Mbak Menyedihkan. Dini, Cuman sedangkan negara lain nggak ada kayak ya. Pancasila kayak kita Mbak Dini. Iya betul. Silakan Ustadz, enggak? Baik, terima kasih Mbak Berta atas pertanyaannya.
sama-sama kita diskusikan, karena tentunya ketika kita mendiskusikan Indonesia, karena kita sayang sama Indonesia. Ya, baik, memang sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang juga berada di luar Indonesia, saya kira bisa merasakan betul ya bagaimana di dalam kehidupan ya di Indonesia memang betul tadi di dalam Pancasila saja kan sila-sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan sebenarnya didasari oleh dasarnya adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, harusnya memang orang yang beragama itu bahasa lainnya mungkin lebih baik lah. Ya, tadi lebih manusiawi, ya, lebih sejahtera, ya, lebih ya, dalam kebaikan. Tetapi yang dicermati dan dirasakan ya memang ya seperti ini, terutama di Indonesia. Ya, dengan adanya kasus-kasus itu. Ya, kalau saya mencermati memang tadi erat kaitannya walaupun di dalam orang ketika diangkat menjadi pejabat ataupun ya hampir di semua itu ketika ataupun ketika ada kasus dan dia disumpah itu kan dengan kepercayaannya masing-masing ya yang walaupun mungkin berbeda-beda ya bukan Islam saja tetapi kita melihat bagaimana sumpahnya itu dengan yang diyakininya dengan kepercayaan kan begitu mendalam sebenarnya kan berkaitan dengan spiritual keyakinan ya. Nah, maka saya mungkin mencermati memang terkait dengan tadi ada kaitannya ya antara di ayat 13 itu ya fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi antara orang yang ingkar janji itu dengan keras hatinya ya. Jadi ketika apa ingin memperbaiki keadaan ini ya kalau taruhlah tadi yang dibicarakan Indonesia ingin memperbaiki Indonesia ya memang dari hatinya itu kan walaupun mungkin ya tadi di beberapa negara di beberapa tempat ya ini kan menarik juga itu kan. Eh, Memang kebanyakan bukan orang Islam tetapi kehidupan ataupun sifat sifat dalam ajaran Islamnya bisa diterapkan. Ya, berarti kita bisa melihat bahwa ada yang disebut yaitu dengan Islam KTP itu kan. Ya, Islam KTP. Dan memang ada yang meneliti ini terkait dengan bagaimana hubungan kepercayaan ataupun agama dengan eh, kehidupan sehari-hari ataupun bahasa lainnya mungkin ada orang Islam yang Islami tapi ada orang non Muslim maaf ada orang Islam yang tidak Islami ada orang non Muslim yang Islami mungkin kalau bahasa lainnya seperti itu ya, jadi ada orang Islam yang tidak Islami yang ngakunya Islam tetapi tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Tetapi ada orang non-Muslim yang Islami. Ada memang KTP-nya bukan Islam, tetapi dia berperilaku Islami gitu kan. Ya seperti mungkin teteh-teteh ibu-ibu bisa merasakan. Ya bagaimana di barat kebersihannya, kedisiplinannya. Nah, di sisi lain tadi saya melihat itu erat kaitannya memang antara orang ketika salah satunya tadi janji aja gitu kan dengan kebersihan hati ya tadi mungkin nyambungnya dengan ada banyak mungkin di Indonesia yang ya Islamnya itu hanya Islam tulisan ataupun di KTP gitu kan. Nah, juga di penelitian itu berkaitan dengan bagaimana agama ataupun keyakinan ini berkenaan dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini kan tolak ukurnya biasanya materi gitu kan kalau di dunia. Ya, materi. Jadi banyak orang intinya tergiur tadi gitu ya ngakunya Islam tetapi karena memang dengan keadaan ekonomi ya menjadi kan ada istilah apa tuh menukarkan keyakinannya ya demi sesuap nasi ibarat
Ya, jadi ketika dilihat ya memang keyakinannya, kolbunya memang tidak tidak bersih dan tidak kuat gitu kan. Nah, maka ini kita meminta kepada Allah, ya kita berlindung dari godaan syaitan itu. Ya, salah satunya adalah kita dimanapun berada senantiasa eh, minta kekuatan. Ya, kayak dalam sholat itu kan, walaupun setiap sholat itu kan kebaikan, ya, dan yang diminta itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu kan. Setiap sholat yang diminta. Ya, jadi itu mungkin Mbak Beta yang bisa saya tanggapi. Jadi memang ada ataupun erat kaitannya antara kebersihan hati, ya, keyakinan yang kuat. Walaupun tadi ada penelitian yang seperti itu. Jadi ada orang Islam tetapi tidak Islami, ada orang non Islam tetapi Islami. Ya itu tadi berkaitan dengan ya ada kepentingan ekonomi juga ya, karena tadi ya maka saya teringat dengan kata-kata ini, keterangan kadal faqra ayyakunal kufra gitu kan. Ada kalanya kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Ya. Makanya memang di dalam Islam kan Siti Khadijah saja itu kan saudagar yang kaya gitu kan. Ya. Jadi dengan kekayaan ataupun dengan adanya materi itu harus dijadikan membuat kita semakin kuat keimanan gitu kan. Karena dikhawatirkan tadi ya ada kalanya kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran gitu kan. Dan mungkin tadi orang-orang yang ya tidak kuat keimanannya gitu kan. Ya, dia rela menjual keyakinannya walaupun mungkin di KTP-nya itu kan Islam. Ya, orang mungkin ada yang ya nggak peduli pokoknya. Ya, yang penting janji-janji ya kayak janji manis itu kan. Ya, dia disumpah kalau kita berkaitan dengan itu kan berjanji itu kan. Ya, makanya nanti ketika orang sudah seperti itu, ya kalaupun tidak di dunia kawalat gitu kan ibaratnya, ya nanti ada pengadilan akhirat gitu kan. Ya, jadi kalau sekarang ya itu kan ya kasusnya sampai yang difilmkan juga kan itu sudah berapa kalau tidak salah 8 tahun ya terungkap. Ya banyak jadi memang ya dalam kehidupan ini apa ya ketika kita mencermati itu ada kalanya membuat kita pusing, tetapi kan kita punya punya ukuran, punya pedoman. Ya, jadi apapun yang terjadi, ya kita tetap tenang, kita tetap berpedoman terhadap Al-Quran, karena Allah yang maha segalanya. Ketika dekat dengan Allah, kita semakin tenang. Ya, demikian, Pak Berta. Mudah-mudahan nyambung apa yang saya sampaikan. Ya, silakan bisa diskusi juga dengan teman-teman yang lain. Ya, ya Ya, Ustadz, karena bagi saya itu karena hati ini ya Ustadz ya, dari hati yang apa, keinginan untuk berbuat nggak benar ini, dan tentunya juga harus dengan hukum yang jelas ya Ustadz ya, sanksi yang jelas. Karena kadang orang nggak tahu nih CCTV udah diawasi, hukum nggak jelas ini ya, yang membuat merajalela, Ustadz. Makasih Ustadz penjelasannya. Baik, ya sama. Ustadz. Baik, eh, ada yang mau tambah, Ustadz? Apa cukup? Iya, Cukup ya, tadi Ustadz? terkait dengan apa itu hukum adanya CCTV. Ya, maka ya kita di dalam keimanan ini kan dilatih sebenarnya ya. Rukun iman itu kan ada 6 ya. Di antaranya adalah percaya kepada malaikat. Ya, malaikat itu kan ada yang memantau kita. Ya, makanya memang beribu berjuta CCTV ketika keimanan kepada malaikatnya tidak ada, ya nanti bisa dimatikan tuh CCTV yang ada di dunia. Memang betul ya. Erat kaitannya antara keyakinan kita hati ini dengan kehidupan ini. Ya, itu mungkin enggak. Ini CCTV-nya Allah tuh sebenarnya harusnya lebih ditakuti ya Ustadz ya daripada Iya. CCTV-nya duniawi ya. Jadi benar kata Ustadz sebenarnya Islamnya mungkin hanya formalitas ya Ustadz ya, bukan di kalbu ya. Karena kalau di kalbu pasti gak akan berani melakukan kesalahan seperti itu. Ya Ustadz, nuhun Ustadz. Mudah-mudahan ya Indonesia ada perubahan lah ya Ustadz ya. Nggak begini terus juga. Sedih juga sih Hmm. ngelihatnya kan kadang-kadang kita yang di luar ya. Hmm. Anak-anak sekarang nggak bisa menempuh pendidikan tuh sedih gitu. Sementara di sini pendidikan tuh gratis gitu Ustadz ya. Sampai kuliah pun ya boleh dibilang bayar tuh juga cuman istilahnya di sana cuma bayar 150.000 administrasi tapi bisa kuliah. Banyak hal memang yang memang harus yang harus dibenahi gitu ya. Tapi ya itu kali ya cobaan juga sih sebenarnya buat bangsa kita kali.
Baik, Ustadz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan teknik ini dari tadi nih, Ustadz nih. Udah nunggu ini pertanyaannya. Mengenai surat Al-Maidah ayat 6. Ada terjemahannya. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, titik, 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 katanya gitu. Terus menyentuh perempuan, yang dimaksud menyentuh perempuan itu bagaimana ya? Apabila kita punya wudhu, apabila bersentuhan dengan suami, wudhu kita batal. Soalnya ada di medsos, saya baca ada dua pendapat. Oh, maksud suami istri kalau bersentuhan batal gitu. Emang batal Ustaz? Gawat dong kalau batal Ustaz. Masa kalau saya nyalamin suami terus batal gitu. Saya mau itu apa namanya mau sunah setelah itu. Gimana nih menurut Ustaz? Emang enggak Ustaz? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik, ini kita menelaah, mentadabburi surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, tadi berkaitan dengan ibadah dan di antaranya adalah berkaitan dengan sholat. Sebelum sholat itu harus wudhu. Ya, fardu wudhu ataupun rukun wudhu itu kan ada 6. Yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kan 4. Itu kan yang dua lagi, yang pertama diawali dengan niat, karena memang niat itu kan sesuatu yang penting. Ya, dalam segala apapun harus niat. Maka yang disebutkan di dalam Al-Quran ini kan 4. Ya, kalau fardu wudhu yang pertama niat, yang kedua kan, ya di sini kan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholat, apabila akan sholat itu akan mendirikan sholat maka wudhu. Ya, wudhu di sini ketentuannya adalah tadi niat kan tidak disebutkan di dalam Al-Quran karena memang ya, kita harus niat dalam segala sesuatu. Basuhlah muka faksir wujuhakum. Ya, ini rukun wudhu kan. Kemudian tangan sampai sikut, wa aidikum ilal marafiqi. Kemudian wamsahu wirusikum. Kemudian sapulah ini usap kepala. Kemudian warjulakum ilal ka'bain. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, kalau orang Sunda bilang memuncangan ya, karena segede muncang kayaknya. Nah, memuncangan. Mata kaki itu kan 4 yang disebutkan. Ya tadi duanya niat di awal, kemudian yang terakhir kan tertib. Ya tertib itu adalah ya tertib tadi dari wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, tidak boleh kaki dulu, walaupun mungkin kakinya kotor kaki duluan. Nggak bisa, dia harus tertib. Nah ini berkaitan dengan rukun ataupun fardu wudhu. Nah, ketika akan sholat harus wudhu. Nah, kemudian wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, jika kamu junub maka mandilah. Nah, ini berkaitan dengan kalau tadi wudhu itu kan disebutnya dalam fikih itu kan hadas kecil. Ya, yang mewajibkan terhadap wudhu itu kan hadas kecil. Kalau yang besar ya junub, ya sebab junub itu kan ada 6. Ya, di antaranya adalah berhubungan suami istri, kemudian haid atau nifas, itu kan ya junub. Nah, itu maka mandi, ya mandi. Sering disebut mandi besar itu kan karena mungkin keramas itu kan. Padahal yang dibasuhnya kan itu aja sebenarnya, badan kita maksudnya. Nah, kemudian wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan ketika kita batal, ya maka harus wudhu lagi. Nah, kalau tidak bisa wudhu, maka ada gentinya, tayamum. Ya, tayamum itu kan pengganti wudhu dan lebih simpel karena yang diusap, ya, yang diusap hanya wajah dan tangan ataupun telapak tangan. Ya, itu tayamum dengan menggunakan debu yang suci, tayamum. Ya, mungkin teteh-teteh ibu-ibu yang pernah melaksanakannya mungkin ketika bepergian di pesawat atau gimana itu tayamum. Nah, ini adalah pengganti wudhu, pengganti bersuci. Dan tayamum itu dilakukan wa in kuntum mardo ketika kita sakit, dan sakit yang menyebabkan ketika harus wudhu itu sakitnya maka akan semakin parah, kan? Nah, mungkin ada sakit yang tidak boleh kena airnya, maka tayamum. Au ala safarin ataupun dalam perjalanan ya tadi, ya dari perjalanan Indonesia ke Perancis kan tidak bisa singgah di WC dengan luasa itu kan, walaupun mungkin di pesawat karena ada toiletnya kan, tidak untuk mandi kan tentunya ataupun untuk wudhu gitu kan, hanya terbatas, itu kan darurat di sini. Nah, maka diperbolehkan tayamum karena lebih mudah tayamum itu. Au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid
ataupun salah seorang di antara kamu uh, dari tempat buang air, ataupun ya ada yang keluar di antara kubul dan dubur, ya, bisa buang air kecil ataupun buang air besar, ya itu kan membatalkan wudhu, ya kan. Nah maka ketika akan suci lagi, akan sholat kan harus suci, ya wudhu ataupun ya bertayamum, ya. Aula mastumun nisa, ataupun menyentuh perempuan, ya, menyentuh lawan jenis. Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban. Ya, ini berkaitan dengan tayamum. Jadi kalau tadi tidak wudhu, ini kan berkaitan dengan pembatalan wudhu. Ya, sama. Batal wudhu ya batal tayamum juga. Yaitu pembatalan. Pembatalan tayamum itu adalah pembatalan dalam wudhu. Kalau tidak mendapatkan air dalam kondisi yang tadi, ya, maka silahkan tayamum dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum. Nah ini tayamum hanya membasuh wajah, membasuh, mengusap, mengusap wajah dengan tangan. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum haraj. Intinya adalah Allah itu Maha Penyayang. Ada keringanan-keringanan. Ya. Allah tidak ingin menjadikan untukmu kesulitan. Ya, tadi itu kan keringan-keringan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matah. Allah menghendaki membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya. La'allakum tashkurun, supaya kita banyak bersyukur kepada. Nah, jadi di antara pembatalan wudhu ataupun tayamum itu adalah tadi selain ada yang keluar dari kubul dan dubur, BAK buang air kecil ataupun BAB buang air besar, aula mastumun nisa, juga menyentuh perempuan, ya, menyentuh perempuan. Nah, di sini memang tadi juga saya kira sudah ada kata-kata istilah perbedaan, ada perbedaan memang, ya, ada perbedaan. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i itu memang ketika laki-laki ataupun ya perempuan mempunyai wudhu, kemudian dia menyentuh lawan jenis, ya, menyentuh lawan jenis yang mahram, maka itu membatalkan wudhu. Tetapi pendapat imam yang lain, diantaranya Imam Maliki, adalah itu tidak membatalkan wudhu. Juga ada pendapat yang menyentuhnya itu ketika dibarengi dengan syahwat ataupun dengan rasa gitu kan. Kalau tidak dibarengi, ya tidak batal. Ya. Jadi ada yang berpendapat ketika sudah punya wudhu, ya berarti suami istri kan dengan pasangan. Suami punya wudhu kemudian menyentuh istrinya, ada yang berpendapat itu membatalkan wudhu. Ada yang berpendapat tidak membatalkan wudhu. Ada yang berpendapat ya membatalkan wudhu ketika bersentuhannya itu ada rasa gitu kan. Ada rasa dengan syahwat gitu kan. Ya, kalau tidak ada rasa tidak batal. Nah, ini tentunya kan ikhtilaf perbedaan. Ya, silahkan ya keseharian itu mengambil pendapat yang mana. Ya, tentunya ketika ingin hati-hati kan berarti pendapat yang menyatakan batal. Tetapi sekali lagi ini kan perbedaan ya berkaitan dengan lamas tumunisa ini. Ya, perbedaan ulama dan semuanya ada dalilnya yang jelas. Ya, jadi silakan bisa kita meyakini yang mana itu yang dilakukan. Ya, jadi sekali lagi ketika keseharian kita meyakini bahwa membatalkan wudhu, ya berarti harus hati-hati jangan sampai ketika sudah punya wudhu jangan bersentuhan. Tapi kalau pendapat yang tidak membatalkan, ya dan yang tidak membatalkan juga tadi ada alasannya ketika tidak memakai, ketika tidak ada keinginan, ya keinginan kan ya saya kira yang sudah suami istri berpasangan kan sudah bisa merasakan bagaimana rasa itu kan, ya bagaimana rasa ya kan antara suami dengan istri kan ada kalanya rasa ya biasa saja, ada kalanya mungkin rasa untuk berhubungan itu kan
Nah, di dalam ini pun ya berkaitan dengan rasa ataupun syahwat gitu. Ya, jadi di sini sekali lagi ada istilah perbedaan. Ya, kilahu masah, semuanya betul silakan karena ada dasar. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan ayat ini. Jadi itu berkaitan dengan pembatalan wudhu ataupun tayamum ya yang ada Hmm. perbedaan. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Karena setahu saya memang, saya pernah baca Muhammad itu pernah mencium para istrinya ya Ustadz ya, di kening ya, saat masih punya wudhu kalau nggak salah ya Ustadz ya. Dan tidak Ya, berwudhu kembali. Karena kalau saya pernah baca seperti itu ya Ustadz ya. Menciumnya ya juga di itu dia. kening ya. Itu di antara alasan bahwa ya tadi itu kan eh, dalilnya adalah lamas tumunisa. Jadi menyentuh ya. Jadi menyentuh dan itu banyak tafsirnya ya tapi sekali lagi ada dasarnya. Ya, di antara betul tadi di antara yang berpendapat bahwa tidak membatalkan wudhu itu kejadian bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sudah punya wudhu kan kalau Kanjeng Nabi Muhammad kan senantiasa berwudhu itu kan ya akan setelah itu kan sholat beliau diriwayatkan kan jadi menyentuh ataupun bahkan yang mencium istrinya gitu kan dan tidak wudhu lagi. Berarti kan dari kondisi itu bahwa menjadi dalil menjadi dasar ya tidak membatalkan itu. Nah, jadi sekali lagi silakan sesuai dengan keyakinannya ini ada perbedaan tidak bukan masalah akidah ini mas. Jadi ya semuanya betul sih. Iya, baik Semuanya adalah Ustadz. tadi inti daripada ayat ini adalah liyaj'alallahu bahwa Allah akan menjadikan mudah bagi kita ya tidak mempersulit kita dan itu adalah supaya kita senantiasa bersyukur dalam kondisi apa ya mengapa Baik Ustadz, baik. Yang penting mungkin bersentuhannya wajar ya Ustadz ya. Gitu. Gitu Teh Leni jadinya. Ya, alhamdulillah, makasih. Soalnya di dua pendapat itu, eh, yang yang pernah diajarkan sama saya itu adalah memang jadi bakal mungkin maksud yang tadi Pak Ustadz itu membatal jadi batal wudhunya adalah ya kehati-hatian mungkin itu. Jadi memang benar ada dua pendapat ya Teh ya berarti ya Pak Ustadz ya. Ya, Jadi bagaimana keyakinan kita aja gitu berarti ya. iya iya benar-benar. Karena kan saya biasa Makasih nyium Pak Ustadz tadi. kami setelah sholat. Baru saat itu kita sunnah gitu kan Ustadz. Itu. Baik Ustadz, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Masih ada waktunya dikit ya Ustadz. Kayaknya ada habisnya ada Bu Ida juga mau nanya. Ini dari Teh Dewi nanyanya apa yang dimaksud dengan nikmat Allah? Wah luas nih Ustadz nih. Silakan Ustadz, mungkin garis besarnya dulu. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih besar temanya karena bagus juga sih dibahas nikmat Allah itu apa sih sebenarnya. Emang Ustadz? ya baik nikmat itu kan bahasa Arab ya dan sudah menjadi serapan bahasa Indonesia ya kita senantiasa menyebutkan nikmat gitu kan ya saya jadi teringat dulu pernah mendengar ya candaan itu teh candaan apa candaan ketika mendengarkan ceramah itu ingat terus sampai sekarang itu nggak tahu gimana tuh bahasa Sunda teh itu nikmat katanya jadi ceramahnya lagi membahas tentang itu tentang pernikahan ingat terus sampai sekarang nikmat itu nikmat karasa hanut ternyata nikmat dengan kepanjangannya ada-ada saja ya jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kan ya banyak kata-kata nikmat di dalam Al-Qur'an ya kan jadi itu adalah kebaikan ya karena dalam surat Al-Maidah juga tadi kalau tidak salah ada kata-kata nikmat gitu kan ya jadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya dan sering dikaitkan nikmat ini dengan pemberian ataupun pekan kemarin kita membahas tentang rezeki gitu kan rezeki itu kan pemberian ya pemberian Allah ya yang di dalamnya ada kemanfaatan. Kemarin di antara makna rezeki itu adalah pemberian, kemudian juga kullu ma yanfa'u bih, sesuatu yang bermanfaat. Dan ini di beberapa kondisi ataupun yang dirasakan ya nikmat itu ya di dalam doa ibaratnya itu kan semoga Allah memberikan nikmat, memberikan rezeki. Ya, dalam beberapa kondisi memang nikmat dengan rezeki itu ada keterkaitannya. Ya.
Jadi ketika kita, ya betul tadi, ya luas memang maknanya gitu kan terkait dengan iman. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan pemberian ataupun berkaitan dengan rezeki. Ya, lawan daripada nikmat itu kan kita sering menyebutkan musibah ataupun juga ya yang tidak nikmat gitu kan, ya ataupun musibah. Dan kita berlindung dari musibah itu. Ya, jadi itu yang saya pahami. Nanti betul mungkin bisa kita kaji secara secara mendalam terkait dengan nikmat. Tapi yang kita ketahui bahwa nikmat itu adalah ada kalanya dikaitkan dengan rezeki ataupun pemberian dari Allah, ya, yang ada manfaatnya dan terasa baik gitu kan. Dan di beberapa kondisi diartikan bahwa lawan daripada musibah, gitu kan. Ya, di dalam keseharian kan kita berdoa ataupun kita berharap mudah-mudahan mendapatkan nikmat yang banyak, mendapatkan kebaikan, gitu kan. Ya, secara bahasa yang saya pahami seperti itu. Ya, dan menarik memang dalam Al-Quran juga banyak kata-kata nikmat. Zalika nikmat Allahi alaikum. Dan itu adalah nikmat Allah untuk kalian. Ya, memang kita harus juga melihat bagaimana kalau sekarang kan dengan kehidupan kita dikaitkan dengan kontekstual, ya kan? Karena Al-Quran itu adalah kalimat ataupun kalam Allah yang sifatnya kan yang dihafal oleh para santri itu oleh kita semua adalah yang tekstual, tetapi realitasnya itu kan kontekstual. Ya, jadi kita pun nanti harus melihat bagaimana penafsiran secara tekstual dan bagaimana penafsiran secara kontekstual. Ya, seperti tadi dalam surat Al-Maidah itu kan faqta'u aydiyahuma itu kan potong tangannya itu kan. Zaman dahulu mungkin itu yang membuat efek jerak. Tapi sekarang ya bisa jadi tadi yang disampaikan Mbak Berta kan sampai sudah disumpah itu kejahatan terus walaupun mungkin ibaratnya sudah dipotong tangan. Tetap ya dipotong tangannya yang kanan dia mencuri sama yang kiri, dipotong kedua tangannya mencuri pakai kakinya. Itulah bagaimana manusia. Makanya dalam menafsirkan Al-Quran memang yang saya pahami itu perlu kita lihat secara tekstual dan secara kontekstual. Karena kita tadi secara kontekstualnya bisa jadi teman-teman yang di luar Indonesia kan bisa merasakan tadi, walaupun berhubungan ataupun bermuamalah dengan orang-orang yang non Muslim, tetapi bisa merasakan Islaminya itu. Ya, itu mungkin terkait dengan nikmat, tapi tadi secara bahasa sering dikaitkan dengan rezeki yang saya pahami. Demikian mengatur. Baik Ustadz, atur nuhun Ustadz. Insya Allah ya nanti kita jadikan topik kali ya Ustadz ya, karena segitu besarnya dan memang di Al-Quran sering banget kita mendengarkan nikmat. Inilah nikmat bagimu, nikmat apa yang kau apa sih namanya? Yang apa sih kau kau apa namanya? Apa Ustadz? Aduh jadi lupa namanya. Nikmat apa yang kau pungkiri atau apa gitu ya Ustadz ya? Ya. Kayak gitu-gitu kan banyak ya gitu. Nanti kita kita jadikan tema deh Insya Allah. Ya, telah kusempurnakan nikmatku padamu. Ya, itu Ustaz tadi juga Ustaz ngomong tuh di surat Al-Maidah kan, sampai bikin Betul. apa, purnakan agamamu, nikmat mana yang kau dustakan. Oh iya, itu kayaknya cocok jadi lagu itu ya. Heeh. Baik, baik Ustaz. Ini pertanyaan datang lagi dari Ibu Idar. Kasihan Ibu Idar sudah melambai-lambai tangan dari Paris jauh banget ini. Silakan Bu Idar, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Teh Dini. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin menanggapi Mbak Berta, bagaimana kalau misalnya kita beramai-ramai menulis kepada apakah itu MUI atau Departemen Agama supaya sebelum para pejabat mengambil sumpah ada yang memberi ceramah bagaimana akibat dari tidak memenuhi janji dan sumpah itu. Begitu usul Ustadz. Kemudian pertanyaan saya sebenarnya apakah ibadah yang tidak selesai ada pahalanya? Dalam prakteknya begini Ustadz. Sekarang kan hampir bulan Zulhijjah dan kita misalnya untuk puasa Arafah udah benar-benar berniat, tapi karena puasa Arafah itu nanti jatuhnya itu pertengahan Juni dan lama puasanya itu 18,5 jam. Kita udah makan sahur, sudah berniat lah begitu. Tetapi misalnya pada jam
jam 8 malam kita merasa lemah dan merasa harus memakan atau meminum sesuatu. Apakah puasa yang tidak selesai itu ada pahalanya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Idar atas pertanyaannya. Usulan yang bagus sekali tadi ya, bisa koresponden sama para pemangku kebijakan ya. Apapun yang bisa kita lakukan intinya sesuai dengan kemampuan kita untuk perbaikan di dalam kehidupan ini. Nah, baik. Kemudian terkait dengan beramal, melakukan amal ataupun ya amal soleh ibadah itu kan yang pertama memang sebagaimana di dalam hadis Rasul, segala sesuatu itu kan tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan semua orang itu, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, maka tadi di dalam wudhu saja kan yang disebutkan 4. Kemudian yang membedakannya itu adalah karena mungkin ada orang yang membasuh muka, kemudian kepala, bahkan ya telinga, kemudian tangan, kaki bersih, tetapi tidak berniat wudhu, ya. Ataupun mungkin ada orang juga yang mandi, ya, tetapi tidak niat untuk adus, ya, tidak jadi karena harus innamal amalu binniyat, harus segala sesuatu dengan niat. Atau mungkin tadi ada orang yang ya sama dengan membasuh anggota wudhu, tetapi tidak niat, ya yang didapatkan adalah bersihnya memang dapat, tetapi niatnya. Inilah bagaimana di dalam ajaran kita ya bahwa niat itu betul-betul perlu diperhatikan. Bahkan berapa banyak yang kelihatannya amalan dunia tetapi dengan niat yang betul menjadi pahala ibadah yang sempurna. Ataupun sebaliknya itu kan kelihatannya amalan akhirat ya beribadah tetapi niatnya tidak betul ataupun tidak sempurna niatnya, ataupun mungkin ada niatan selain karena Allah, ya menjadi tidak sempurna juga pahala kebaikan. Nah, maka tadi yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan niat. Selain niat, juga aktivitasnya. Ya, maka di dalam berbagai ayat itu kan dikaitkan antara amanu wa amil solehat. Ya, karena niat itu kan di dalam qalbu kan. Kemudian beraktivitas ataupun beribadah sesuai dengan ibadah yang akan kita lakukan. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Bagaimana sekarang niatnya sudah baik tetapi tidak bisa dilaksanakan sempurna? Ya, seperti tadi yang disampaikan Bu Ida, batasnya puasa. Nah, yang pertama memang tadi niat dulu diperhatikan. Karena ada di dalam hadis Arba'in itu hadis yang ke-21 kalau tidak salah. Itu perhatikan niat katanya. Ya, antara niat yang baik dengan niat yang tidak baik. Ya, siapa yang berniat baik kemudian faman hamma bihasanatin, ya, siapa yang berniat baik kemudian tidak bisa melaksanakan, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Niat baik tidak melaksanakan dapat satu kebaikan. Nah, kalau niat baik dilaksanakan, ya, maka dia mendapatkan 10 sampai 700 kali lipat ila sab'imi'ati dhifin ila adhafin katsiratin, sampai tidak terhingga. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu ada bil ghairi wallahu yarzuqu may yasha bil ghairi hisab, sampai tidak terbatas. Nah, jadi siapa yang beramal berniat kebaikan, saya nanti akan niat saya nanti akan sholat malam itu kan. Ternyata tidak dilaksanakan karena ya pulas tidurnya. Ya dapat satu kebaikan. Kalau dilaksanakan ya sesuai dengan kesempurnaan ibadahnya, ya wudunya sempurna, kemudian gerakannya sempurna, kemudian khusyuk,
ya Allah kan yang memberikan pahalanya. Bisa sampai 10, 700 sampai tidak terhingga ila adhafin katsir. Nah, siapa yang berniat kepada kejelekan, ya, niat kejelekan, ya apapun itu kejelekan, dan dia tidak melaksanakannya, saya nanti niat mencuri ibaratnya gitu kan, akan mencuri, dan ternyata tidak melaksanakannya, ya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Nah, kalau melaksanakannya, mendapatkan satu keburukan. Ya, jadi bagaimana di sini pentingnya niat dan juga ya tentunya realisasi dari niat. Tapi ketika melihat niat kepada kejelekan, meninggalkannya saja itu mendapatkan satu kebaikan. Dan ketika melaksanakannya, hanya dapat satu keburukan. Ya, begitu Rahman dan Rahimnya Allah dalam memberikan pahala kepada kita. Ya, intinya ini motivasi kita untuk senantiasa niat baik. Dan tadi contohnya puasa itu kan, ketika ada udur gitu kan, ketika ada udur syar'i gitu kan, tidak bisa melaksanakannya, ya terkait dengan nilaian pahala kan Allah yang bisa memberikan. Apalagi puasa kan, puasa itu dalam salah hadisnya disebutkan as-saumuli kata Allah gitu kan, puasa itu untuk karena memang uh, privasi dengan Allah gitu kan, istimewanya orang yang berpuasa, ya itu terkait dengan niat dan realisasi ataupun aktivitas daripada niat itu. Intinya memang niat begitu diperhatikan dan uh, harus senantiasa berniat baik, jangan sampai berniat tidak baik. Dan ketika amalannya, realisasinya ya sesuai dengan dan ketika ada udur syar'i gitu kan. Ya, kalau ada udur kan itu beda lagi hukumnya itu kan. Ketika ibu-ibu ibaratnya berniat puasa dan ternyata sebentar lagi mau buka ataupun di tengah di siang hari itu haid atau itu kan menghalangi puasa dan puasanya ya batal gitu kan. Jadi tidak boleh dilanjutkan dan ketika dilanjutkan ya menjadi dosa malah gitu kan. Sama halnya dengan itu kan intinya ketaatan kita kepada Allah. Tete-tete ibu-ibu yang sedang berhalangan haid juga tidak boleh sholat. Ya ketika sholat malah dosa. Nah, ketika ada udurnya yang sifatnya syar'i seperti itu, ya ketika melihat niatnya sempurna, ya mudah-mudahan nanti karena memang yang membatalkannya juga bukan keinginan, karena memang syar'i, ya insya Allah pahala di hadapan Allahnya juga sempurna itu kan. Ya, itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan niat dan aktivitasnya. Intinya Ya, mungkin Ustaz. dari dua keterangan ini kita senantiasa berniat yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing untuk memberikan menguatkan daripada niat itu sehingga bisa dilaksanakan. Makanya kan ada taufik dan hidayah kan. Ya, jadi keinginan dan juga melaksanakannya. Yaitu ketika berkaitan dengan membahas dengan taufik dan hidayah, petunjuk dan melaksanakan petunjuk itu. Ya, itu satu satu kesatuan taufik dan hidayah. Dan ada Ustaz, yang namanya taufik hidayah juga. Ya, baik, Mangga Bu Ida. ya, apakah rasa lemah karena terlalu panjang puasa itu bisa dianggap sebagai uzur syar'i, Ustaz? Iya, jadi di dalam berpuasa itu kan ada keringanan ataupun ada rukhsah gitu kan. Dan yang merasakan lelah, lemahnya ya terkait dengan perasaan kan itu ukurannya adalah pribadi ya, sendiri gitu kan. Ya. Jadi ketika dalam kondisi sudah tua kemudian dibarengi dengan cuaca yang ekstrim ibaratnya itu kan akan menentukan juga terhadap kekuatan ya, kekuatan. Nah, maka kalau saya melihat kepada keterangan bagaimana maha pemurahnya Allah di dalam hukum ini itu kan puasa saja itu kan. Ya, siapa yang tidak mampu baik itu karena memang sakit ya ataupun ya ketika kondisi tadi kan itu bagian daripada sakit kan, ataupun dalam perjalanan ya itu adalah kondisi-kondisi yang membuat lemah gitu kan. Maka diperbolehkan berbuka.
Ya, ketika melihat keterangan ini adalah kita yang lebih mengetahui terhadap kondisi badan kita. Ketika lemah, ya memang ya jangan dipaksakan. Bahkan ya lebih jauh daripada itu, Allah memberikan keringanan. Maka ketika kita kondisinya lemah dan tetap memaksakan, ketika akan terjadi sesuatu yang membahayakan, ya itu kan harus dihindari. Ya, harus dihindari. Maka ketika siapapun ya teteh-teteh ibu-ibu yang merasakan ya mungkin sudah kondisinya, tapi kalau awalnya ya saya niat Bismillah, ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Kalau ternyata dalam perjalanannya memang tidak kuat, ya ya silakan bisa menggunakan rukhsah tadi keringanan. Tidak boleh memaksakan. Ya kalau kuat ya alhamdulillah kan. Berkaitan dengan puasa kan wa antasumu khairul lakum gitu kan. Kalau puasa kuat lebih baik gitu kan. Kalau tidak kuat ya batal saja. Dan Allah lebih mengetahui atas kondisi kita. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, Ibu Ida dan semuanya di dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi ada kalanya memang perjuangan di dalam melaksanakan ibadah itu berbanding lurus dengan besarnya pahala yang didapatkan. Semakin banyak rintangannya, semakin lemah mungkin berjuang untuk menahan rasa itu, insya Allah pahalanya juga semakin baik dan banyak dilihatkan. Demikian, Mang. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan diberi Tuhan kekuatan untuk berpuasa bulan Amin. Zulhijjah. Baik. Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Makasih juga Ustadz atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz. Setelah itu kita tutup karena waktunya juga. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya setelah mandi junub hadas besar apakah harus berwudu kembali atau setelah mandi bisa langsung melaksanakan sholat? Terima kasih pertanyaan dari Teh Madina. Seperti kita kalau nggak salah pernah bahas ya Ustadz ya waktu itu ya. Pertanyaan dari anak saya nih, Bazil, saya ingat banget gitu waktu itu. Silakan Ustadz, Ya, Mangga. baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, karena memang setiap hari kan kita tidak lepas daripada itu ya, tidak lepas daripada wudhu ya, dan juga mungkin ada yang ya berjunub harus mandi besar gitu kan. Nah, ketika wudhunya ada sunnah-sunnah ataupun kebaikan yang disunahkan sebelum melaksanakan mandi besar ya, di antaranya adalah berwudhu ya. Ketika sebelum apa, sebelum mandi besar itu wudhu ya, sunnahnya itu wudhu memang ya, membasuh, walaupun nanti kan ketika mandi kan akan terbasuh lagi semuanya kan ya. Kalau secara secara bahasanya kan, secara eh, pemikirannya kan mandi besar dengan ya besar dan kecil ya. Berarti otomatis kan yang besar itu bisa mengcover yang kecil dan sebaliknya yang kecil tidak bisa mengcover yang besar ya. Tetapi dalam kondisi lain ya, juga yang kecil bisa mengganti yang besar. Seperti tadi kalau tayamum itu diibaratkan kecil dari segi apa? Tapi dari segi manfaatnya sama sebenarnya. Dari segi eh, yang diusapnya itu kan cuma muka saja dengan telapak tangan. Tapi itu ininya persyaratannya ataupun manfaatnya ya sama untuk sholat menjadi sah gitu kan, dengan punya punya wudhu dengan dari tayamum itu. Nah, tadi berkaitan dengan mani besar, jadi ada sunnah yang bisa dilakukan sebelum mandi besar itu, walaupun nanti akan terbasuh, itu wudhu. Ya, membasuh, ya niat wudhu, kemudian membasuh eh, muka, kemudian tangan, ya sampai sikut, kemudian kepala, walaupun nanti akan banjur, basuh gitu kan, kemudian kaki. Nah, habis itu mandi, dan selama mandi itu tidak batal lagi ya, tidak batal ya, yang membatalkan wudhu itu kan kentut ibaratnya ataupun buang air kecil, buang air besar ya. Kalau tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu ya tidak wudhu lagi tidak apa-apa ya. Ya kalau di awal sudah wudhu ya.
Itu mungkin yang lebih hati-hatinya, walaupun ada pendapat yang tadi pemikirannya mengcover yang besar juga mengcover yang kecil gitu kan. Ya. Jadi kalau sudah mandi besar ya otomatis ya kan juga punya wudhu gitu kan. Ya, karena itu mandi besar itu kan menghilangkan hadas besar. Ya otomatis hadas kecil juga sudah tercover. Tapi untuk hati-hatinya supaya kita juga tenang, ya sudah diawali dengan wudhu saja. Kan tidak itu juga. Karena memang sunnahnya itu. Tapi kalau saya melihat apa ya manfaat gitu kan. Ya mungkin ketika mandi itu kan ada kondisi apa ya? Ada kondisi dingin gitu ya. Ada kondisi dingin. Ketika diawali dengan permulaan tadi wudhu itu kan membasuh beberapa anggota badan. Itu justru membuat nanti ya kalau olahraga itu kan ada pemanasan, tidak kaget gitu kan. Ya. Jadi kalau langsung dibasuh semuanya mungkin kaget ya. Wudhu dulu kan sudah dibasuh beberapa anggota dan nanti memudahkan gitu kan, tinggal tinggal badan gitu kan. Itu jadi walaupun ada dua pendapat, saya berpendapat bahwa untuk lebih menenangkannya sudah diawali saja dengan wudhu karena tidak tidak berat juga saya kira gitu kan wudhu cuma membasuh dan nanti juga akan terbasuh gitu kan. Dan ketika selama mandi itu tidak melakukan ataupun tidak terjadi yang membatalkan wudhu ya tadi ya tidak wudhu lagi ya tidak apa-apa gitu kan. Ya. Demikian yang bisa ditanggapi terkait dengan wudhu dan mandi besar. Nah, Baik, Ustadz. Saya kebalik dong, Ustadz. Saya mau mandi dulu baru wudhu. ya nggak apa-apa Gitu. juga deh. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak Oh. apa-apa juga gitu kan. Ya, ya kalau itu justru uh, untuk meyakinkan juga. Ya saya pun ada kalanya gitu. Wudhu dulu, ya nanti untuk meyakinkan wudhu lagi bahkan 2 kali nggak apa-apa gitu kan. Tapi Hmm. kalau wudhunya di akhir justru lebih lebih apa? Lebih yakin kan? Ya saya punya wudhu karena barusan wudhu gitu kan. Karena tadi ya ketika mandi ya bisa melakukan ataupun yang terjadi kan mungkin kentut atau apa tidak terasa itu kan ya makanya ya itu ya kan kita tidak tahu gitu kan apalagi Ya, kalau Ustadz. kalau mandinya banyak gerak-gerak gitu kan sangat ya. Biasanya emang kalau orang mandi suka dirikinan kentut ya, Ustadz ya. Kadang-kadang ya, Ustadz ya. Jadi baik wudhunya belakangan gitu ya, Ustadz ya. Ya, Iya, baik. Kalau di sini mah mandinya air hangat sih, Ustadz. Air panas. ya. Seger Heeh. terus berarti ya. Ya, Iya, heeh, memang. Kalau di Indonesia mungkin, tapi saya di Indonesia juga pakai air hangat sih Ustadz mandinya sih. Gitu. Jadi kalau mandi pakai air dingin mungkin bagus juga tadi kata Ustadz ya, latihan dulu ya, wudhu dulu dikit-dikit gitu ya Ustadz ya, gitu kan. Jadi biar nggak kaget-kaget badan. Baik, kayaknya udah cukup ya pertanyaan kita, sudah hampir jam 11:30. Biasanya kita 11:30 sudah selesai, ini 11:30 karena mungkin temanya menarik dan banyak pertanyaan tadi ya. Baik Ustadz, mangga langsung aja disimpulkan kan nggak ada pantun, jadi Ustadz yang nyimpulin gitu Ustadz. Sekaligus juga ditutup dengan doa. Mangga Ustadz. baik teteh-teteh ibu-ibu sahabat semuanya terima kasih mudah-mudahan yang kita bahas memberikan manfaat dan mencerdaskan juga mencerahkan bagi kita sehingga insya Allah kualitas keimanan dan juga amaliyah ibadah kita semakin hari semakin baik dan meningkat dan juga pahalanya di hadapan Allah semakin baik dan besar. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah dari surat Al-Maidah ini tadi sempurna memang kalau kita melihat tema-tema itu ya kaitan dengan tujuan syariat juga tentang hukum tentang halal dan haram ya intinya adalah sebagai kalimat terakhirnya karena tadi ada pertanyaan terkait dengan nikmat dan juga tadi di ayat ketika itu adalah ayat yang terakhir ya bahwa telah aku sempurnakan al yauma akmaltu lakum dinakum ya wa atmamtu alaikum ni'mati dan nikmat telah disempurnakan maka kesimpulan akhirnya adalah nikmatilah hidup ini dan hiduplah dengan penuh kenikmatan ya itu karena memang ada orang yang hidup tidak bisa menikmati ya maka kita harus bisa menikmati itu dan di antara bisa menikmati hidup itu adalah dengan
melaksanakan tadi hukum-hukum dari Allah. Ya, coba kalau kita makan, kelihatannya makannya enak, ya, tapi apapun makanan yang ibu-ibu teteh-teteh sukai, entah itu ayam bakar ataupun ayam goreng apa gitu kan, ya, tetapi itu ibaratnya hasil tidak baik, hasil mencuri, ya. Saya kira bisa menikmati tapi tidak tenang, berarti kenikmatannya tidak sempurna. Nah, maka eh, semua itu diperhatikan karena tadi berkaitan dengan halal haram dan makanan ini adalah dalam surat Al-Maidah sebagaimana namanya sesuatu yang pokok dalam kehidupan kita. Jadi itu mungkin deh kalimat akhirnya, nikmati kehidupan ini dan hiduplah dalam keadaan nikmat. Ya, nikmat tadi adalah dengan memperhatikan ketentuan yang sempurna. Sama-sama kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, ya Allah memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua dan perlindungan dimanapun berada. Dan mungkin ada yang sakit di antara sahabat, keluarga, ataupun orang tua, anak, ya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhlina ومولانا محمد أمين يا رب العالمين. حمدا حمدا شاكرين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي بجلال وجهك يا عظيم السلطان. اللهم طول وبارك أمورنا، اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك، وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا، وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا، واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun pisan Ustadz atas ilmunya, kajiannya juga insya Allah bermanfaat ya Ustadz ya. Barakallah untuk Ustadz. Tadi Ustadz membicarakan mengenai nikmat. Berarti bagi Ustadz itu eh, nikmat Allah adalah nikmat yang paling sempurna ya Ustadz ya. Gak ada yang lebih sempurna selain nikmat yang datang dari Allah gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Ustadz, kita tutup. Kita jumpa lagi mungkin bukan minggu depan tapi minggu depannya lagi Ustadz kalau nggak salah gitu. Nanti kita atur lah Ustadz. Ya, insya Allah ya Ustadz ya. Baik, terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung. Terima Terima kasih kasih. Ustadz, terima kasih Teh Dini, Teh Desi, semuanya mohon maaf lahir batin. Atur nuhun, Dan Ustadz, Teh Dini. sama-sama, mari kita tutup dengan Alhamdulillah, dengan hamdalah, Alhamdulillah, Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Insya Allah kita jumpa kembali Rabu depan. Sehat-sehat ya ibu-ibu semuanya. Sehat-sehat Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.